Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 1910547. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, mahasiswa 1910530. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Ayun, NIM 1910529. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Farah, nomor induk mahasiswa 1910544. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Demuja, NIM 1910528. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Inisa, NIM 1910537. Kisah semut dan belalang. Suatu ketika, di sebuah ladang yang subur, hiduplah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangat bersahabat dengan keluarga semut. Belalang dikenal sebagai hewan yang pemalas. Ia senang menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar menghabiskan waktunya berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati harinya dengan bahagia tanpa memikirkan rencana untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, begitu kata belalang. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap hari tanpa merasa lelah. Semut selalu bekerja keras, sedangkan belalang selalu bermalas-malasan. Di suatu siang, ketika belalang sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatannya. Merasa semut bekerja lebih rajin membuat belalang keheranan. Ia pun bertanya pada keluarga semut, "Hai keluarga semut, mengapa kamu terlihat bekerja lebih keras? Daripada kelelahan, bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini?" Tanya belalang. "Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. Karena saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkannya sedari dini," jawab semut. Belalang tertawa mendengar jawaban semut. "Musim dingin masih lama temanku, mengapa kalian begitu khawatir? Lihat, hari ini sangatlah cerah. Ayo kemari dan bernyanyi bersamaku," ungkap belalang dengan penuh semangat. "Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya ikut bekerja bersama kami. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyimpan makanan," balas semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak memperdulikan perkataan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan bernyanyi. Sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Belalang menghabiskan musim seminya untuk makan, tidur, bermain, hingga berat badannya bertambah. Ketika musim panas tiba, para semut tetap bekerja meskipun terik matahari amat menyengat. Namun, belalang belum mulai bekerja. Panasnya matahari membuatnya semakin malas untuk bekerja. "Untuk apa aku menguras tenaga di tengah teriknya matahari? Itu akan membuatku cepat lelah," kata belalang dalam hati. Musim semi berlalu digantikan dengan musim gugur dan belalang masihlah bermalas-malasan. Hingga tanpa terasa datanglah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju mulai turun, menyelimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus-menerus memindahkan pasir dan ranting, juga mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sambil kelaparan, ia berjalan tertati-tati dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah sehingga ia tidak dapat melompat jauh. Belalang bergegas mendatangi tempat kediaman semut. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makanan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut.
Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat di luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang sangat dan rapi. Seorang semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. "Bicaralah, ada apa belalang?" tanya semut pada belalang. "Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum, sedikit jelai atau apapun? Tolonglah, aku sangat kelaparan." Belalang pun memohon kepada semut. Apa yang kamu lakukan dari musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan?" Semut pun berbalik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakannya selama ini. Semut awalnya berniat tidak mempedulikan belalang karena ia tahu apa yang ia lakukan selama ini. Namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan mereka kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. "Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba." Semut menasihati belalang dengan tegas. "Ya semut, aku berjanji, mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi." Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajaran yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, ia pun bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini untuk si anak, yaitu cerita ini mengajarkan bagaimana anak dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang mereka miliki untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah anak mau seperti belalang yang selalu bermalas-malasan dan menyesal di kemudian hari, atau anak mau seperti si semut yang selalu rajin dan selalu bekerja keras? Sebagai contoh, kita sebagai orang tua atau seorang kakak bisa membiasakan anak untuk selalu mengerjakan PR-nya terlebih dahulu, lalu membolehkan ia untuk bermain. Kuncinya adalah kita harus menyeimbangkan waktu antara bekerja dan beristirahat. Di saat kita waktu bekerja, kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan sesungguh-sungguh. Dan kita harus menyisakan waktu untuk beristirahat. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.